Agama memang bikin repot, bikin baper. Kalimat itu belum selesai. Tambahannya, jika agama justru menjadi penutup jalan kemanusiaan. Melalui FIFA, hubungan antar manusia Israel dengan Indonesia misalnya bisa terjadi melalui sepak bola. Tapi politik atas nama hubungan diplomatik, kita punya problem dengan Israel. Beberapa orang Indonesia menolak timnas Israel di Indonesia untuk Piala Dunia U20. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, jika beda pilihan, jangan baper. Urusan apapun, apalagi politik, memang jelimet kalau sudah masuk ke sentimen agama. Saya hanya mengingat kata-kata Gus Dur, agama jangan jauh dari kemanusiaan. Tetapi kalau agama dekat dengan politik, bagaimana? Di lain tempat dan waktu, Gus Dur juga pernah ngendiko, yang lebih penting dari politik adalah kemanusiaan. Kemanusiaan adalah pokok pikiran Gus Dur. Dan karena itu, ia tampak lebih manusiawi, humanis, dan sangat sederhana pikirannya. Kita tahu kesederhanaan adalah puncak kesalehan spiritual dan intelektual. Dan itulah akhirnya yang membuka simpul-simpul belenggu-belenggu masa lalu. Sebagaimana bangsa Jerman harus berdamai dengan masa lalunya untuk membangun masa depan mereka. Beberapa mahasiswa Palestina dan Israel di Harvard University dan beberapa universitas di AS pada umumnya sudah mulai muncul beberapa mahasiswa bersama dan bersepakat membangun komunikasi, bahkan berhimpun dalam komunitas-komunitas peduli. Dan pasti itu akan menjadi titik penentu penyelesaian konflik Palestina-Israel di masa-masa yang akan datang. Generasi baru selalu punya arah pandang yang lebih menjanjikan daripada dikutuk dalam kebekuan sejarah yang penuh klaim, penuh bullying. Sekitar 10 tahun lampau, ada 2 orang muslim yang pernah 10 tahun bekerja di toko roti bagel milik pengusaha Yahudi di Manhattan, yang akhirnya jadi pemilik roti khas Yahudi itu yang berbentuk seperti donat. Mereka ngeman ingin melestarikan, karena toko roti yang telah berusia hampir 100 tahun itu menjadi melting pot, menjadi titik pertemuan berbagai latar belakang manusia di Manhattan City, Amerika Serikat. Di situ bagaimana pengetahuan dan perut bisa mempertemukan berbagai perbedaan untuk bisa berdialog. Indonesia pernah memilih keluar sebagai peserta dalam penyelenggaraan sepak bola pada Piala Dunia 1958 karena keikutsertaan Israel yang sama-sama masuk dalam seleksi Piala Dunia. Juga dalam Asian Games 1962, Indonesia sebagai
tuan rumah pertama kalinya melakukan hal yang sama, menolak tim Israel, dan kita kena denda dari IOC. Dua contoh itu selalu disodor-sodorkan oleh mereka yang menolak timnas Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia tahun ini. Padahal dalam kejuaraan dunia badminton tahun 2015, Indonesia tidak masalah dengan atlet badminton Israel yang waktu itu ikut main di Istora Senayan, Jakarta. Bahkan di Velodrome Jakarta pada Februari lalu tahun 2023, dalam usai I-Track Nation Cup 2023 ada pula atlet pembalap Israel yang ikut serta dan tidak ada masalah. Apa yang terjadi kemudian? Ya, Indonesia tetap mendukung Palestina serta tidak bersepakat dengan tindakan Israel pada Palestina. Dan agama Islam di Indonesia tetap saja mayoritas. Tidak ada yang berubah. Saya malah lebih ingat bagaimana konflik yang terjadi pada anak-anak di SMA atau pertarungan klasik antar kampung dimanapun, yang selalu cenderung untuk diturunkan atau diwariskan pada para juniornya yang tidak ngerti tentang akar konflik yang sebenarnya apa yang diperebutkan dan bagaimana menyelesaikan hal itu. Saya tidak tahu atas alasan apa. Karena itu saya sering terganggu dengan lagi-lagi ungkapan dari Gus Dur bahwa agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstremis memutarbalikkannya. Saya nggak ngerti apa maksud Gus Dur dengan ucapan-ucapannya yang membingungkan itu. Senyampang itu juga saya juga bingung bagaimana STY jadi bingung soal para pemainnya. Mereka boleh nggak untuk tidak ikut puasa dulu menghadapi pertandingan dengan timnas Burundi yang besok sudah masuk pada bulan Ramadan. Saya jadi teringat pada Bang Remy Silado. Saya ingin bertanya, mohon alamat Pak RT yang bisa menyelesaikan masalah tanpa harus melibatkan Tuhan itu di mana, Bang? Karena ya ini tahun politik. Menghadapi yang kayak gitu, jangankan para baca pres, Soeharto saja takut ngadepin sehingga meninggalkan luka dalam yang tidak tersembuhkan sampai sekarang. Hari ini kembang biang ngantos lumeng serek rati sang tersiam